Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sholat Jumat Masjid Konsulat yang kami muliakan, marilah kita semua berusaha meningkatkan syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita, berusaha meningkatkan waktu ibadah kita, berusaha mengisi 24 jam hidup kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang kami muliakan, saya kembali mengajak panjenengan semua untuk menguatkan pemahaman kita terhadap agama kita. Ada orang Islam itu ketika kita mengucapkan salam kepadanya, itu dia tidak merasakan apa-apa. Ada orang yang ketika kita mengucapkan salam kepadanya, itu dia bahagia. Karena dia memahami arti dari salam. Banyak orang menganggap salam itu hanya sebagai ucapan sapaan. Padahal salam ini Masya Allah doa yang keberkahannya luar biasa. Kapan lalu saya mengutip hadis Nabi Muhammad, siapa yang rutin mengucapkan salam ketika masuk rumah, Allah jamin hidupnya Allah cukupi. Allah jamin hidupnya Allah beri rezeki. Allah jamin ketika wafat di dalam rumah itu, Allah jamin surganya. Cuma kadang salam itu kita remehkan karena kita tidak tahu artinya, tidak paham maksudnya. Makanya kata Gus Baha, zikir itu tidak sah kalau kita tidak paham. Jadi kita harus mulai memahami apa yang biasa kita ucapkan. Salam juga termasuk. Ada seorang sahabat, ketika Nabi datang ke rumah beliau, Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Sahabat tadi itu senang sekali karena mendapatkan salam dari Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat tadi menjawab, tapi dengan suara yang Nabi tidak dengar. Dari dalam rumah. Waalaikumsalam warahmatullah. Akhirnya Nabi, karena belum mendapat jawaban, Nabi mengucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan kasih sayang Allah tercurah kepadamu, wahai penghuni rumah. Sahabat tadi jawab lagi. Tapi jawabnya itu disengaja pelan supaya tidak didengar oleh Rasulullah. Waalaikumsalam. Kembali Nabi salam ketiga kali. Assalamualaikum warahmatullah. Sahabat itu beling kembali jawab dengan jawaban yang sengaja tidak keras supaya tidak didengar Nabi. Waalaikumsalam warahmatullah. Akhirnya Nabi pergi. Mengetahui Nabi pergi, sahabat tadi keluar sambil berlari. Rasulullah, wahai Nabi, aku di sini. Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Sahabat tadi menjawab, aku sudah menjawab Nabi, tapi engkau tidak sampai dengar. Aku kepingin mendapatkan doa salam darimu sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai kita diucapi orang salam terus kita itu tidak paham apa-apa. Baru ketika orang mengucapkan kepada kita monggo, kita ikut jawab monggo. Nah ini bagaimana orang Islam kok tidak paham salam?
Monggo baru paham, permisi baru paham. Jadi kalau bisa salam ini ya ringan, tapi kalau bisa kita terapkan di rumah kita. Kita pahami artinya, kita pahami maksudnya. Jaminan Allah loh nggih. Kalau kita itu mengucapkan salam, Allah beri keberkahan kepada keluarga kita, Allah beri kecukupan. Kemudian yang kedua, kita ketika mengucapkan iyyaka na'budu, itu harus betul-betul di dalam hati kita mengucapkan, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Ya Allah, aku sholat hanya untukmu. Ya Allah, aku bekerja hanya untukmu. Ya Allah, aku menjemput anak hanya karenamu. Aku mencuci piring hanya karenamu, ya Allah. Jadi semua aktivitas kita itu harus kita sandarkan hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Jangan sampai kita sholat pengen dipandang orang, pengen dilihat orang. Berbuat baik, pengen dianggap dermawan. Mengajar ngaji, pengen dianggap pinter ngaji. Gitu tok saja, jangan sampai. Pokoknya setiap kita sholat, mengucapkan iyyaka na'budu, ya Allah, hanya untukmu semua yang aku lakukan ini. Jemaah yang kami muliakan. Allah itu suka sekali kalau kita itu menjalankan ibadah terutama yang wajib-wajib. Terutama sholat. Sholat itu ibadah yang paling utama. Yang membedakan orang Islam dan tidak Islam itu sholatnya. Cuma ngapunten di masyarakat kita. Semoga kita tidak masuk. Tadi malam saya nemani anak usia SMA dan mahasiswa. Sudah 2 pekan ini. Kemudian saya tanya, bagaimana sholatmu di sekolah? Lengkap? Masih berat Pak Ustadz. Lu kok berat? Teman saya itu tidak ada yang sholat Pak Ustadz. Satu SMA itu tidak ada yang sholat. Masa begitu? Ya ada yang sholat, tapi satu sekolah itu cuma 12 anak. Sekitar 12 saja. Sekolah SMA yang sholat duhur cuma 12-an anak. Sekolah SMA yang sholat duhur cuma 12 anak. Jangan sampai kita tidak sholat 5 waktu, jamaah yang kami muliakan. Sholatlah 5 waktu. Allah senang. Allah bangga kepada orang yang sholat 5 waktu. Ini satu kasus. Kemudian ada anak SMA Islam, SMA Islam, saya tanya. Gimana teman-temanmu sekolahnya? Mohon maaf, sholatnya. Kemudian dia jawab. Ketika guru tanya pada kami, Pak Ustadz, siapa yang sholat 5 waktu? Yang jawab rutin cuma 3. SMA Islam. Mohon maaf. Jadi kita harus mulai menata sholat kita. Jangan sampai sholat kita itu berantakan. Kalau sholat kita berantakan, hidup kita berantakan. Jamaah yang kami muliakan. Pernah juga teman kami dosen di daerah Sumatera. Tanya pada mahasiswanya. 60 mahasiswa. Ngajarnya jam 9 kurang. Pagi. Tanya. Yang sudah sholat subuh angkat tangan. Mahasiswa itu yang sudah sholat subuh itu cuma 1/3. Ini mahasiswa muslim semua. Pelajaran agama. Yang tidak mengangkat tangan itu 2/3. Dari 60 itu yang nggak sholat subuh 40. Kemudian teman saya yang dosen tadi mengatakan, kalau begitu ayo sekarang kita ke masjid semua sholat. Sholat apa Pak Guru, Pak dosen? Sholat duha. Enggak, sholat subuh kita semua ini. Nah, itu enggak sholat anak-anak kita ini SMA. Padahal menyembah Allah itu ibadah yang spesifik khusus untuk orang Islam. Itu sholat. Sedekah. Non-muslim banyak yang sedekah. Walaupun kita juga mungkin masih lemah.
Ibadah sosial itu semua menjalankan. Tapi ibadah sholat ini hanya umat Islam yang menjalankan. Jangan sampai ibadah khusus kita juga lemah. Kita harus mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika turun ayat, wa'mur ahlaka bis-sholah, wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu lit-taqwa. Surat At-Taubah. Wahai Muhammad SAW, perintahkanlah ahlimu. Ada yang mengatakan keluarga, ada yang mengatakan masyarakat, ada yang mengatakan umat. Perintahkanlah semuanya untuk sholat. Dan bersabarlah kamu menjalankan sholat. Bersabarlah. Kami tidak minta rezeki darimu, kata Allah. Kami yang memberi rezeki. Setelah itu Nabi Muhammad setiap hari selama 8 bulan membangunkan menantunya sholat subuh. Menantunya Nabi Muhammad siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi setiap subuh Nabi Muhammad mendatangi pintu menantunya mengatakan as-salah, as-salah. Diajak itu menantunya sholat subuh berjamaah. 8 bulan loh, setiap hari. Di dalam tafsir diterangkan. Itu anaknya sudah dewasa. Itu anaknya sudah menikah. Itu anaknya sudah soleh. Masih diingatkan untuk sholat subuh. Diajak bareng-bareng ke masjid. Lah anak kita yang mungkin tidak sesoleh Ali bin Abi Thalib. Sudahkah kita ajak dia rutin? Kita bangunkan sholat subuh? Anaknya Nabi Muhammad yang sudah solihah perempuannya, yang sudah soleh menantunya laki-lakinya, masih begitu tok 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 as-shalah as-shalah selama 8 bulan. Lah kalau anak kita tidak sesudah Ali bin Abi Thalib, harusnya kita berapa tahun ngajak anak kita sholat itu? Harusnya berapa tahun? Ini pentingnya sholat itu seperti itu. Saya tidak bayangkan Nabi Muhammad bangunkan sholat subuh. Ngapunten, saya punya murid yang perempuan ngaji, yang laki-laki alhamdulillah barusan ikut ngaji juga. Tapi belum ngaji yang sifatnya berat, masih taklim-taklim di masjid itu lagi. Tapi yang perempuan sudah relatif kuat. Dulu ayah perempuan ini, ketika perempuan ini sudah menikah dengan suaminya, si ayah ini bertahun-tahun katanya, setiap subuh itu selalu hadir di depan kamar, kemudian sholat, sholat itu. Kalau bahasa Arab as-sholah, as-sholah, Nabi. Tapi kalau ayahnya tadi sholat, sholat, jalan. Maksudnya itu ya dibiarkanlah, sholat atau tidak, pokoknya sudah berusaha membangunkan. Ya, suaminya dulu kata perempuan tadi tidak sholat, tapi akhirnya sholat juga. Jadi kebaikan itu tidak ada yang tidak bercahaya. Usaha kita itu tidak mungkin tidak ada hasilnya. Cuma jangan sampai kita anak tidak sholat dibiarkan aja, enggak. Jangan. Anak itu kalau kita perintah sholat, sudah umur 10 terus agak bangkang, pukul aja, dipukul. Dihukum. Sekarang sekolah tidak ada hukuman, ngapunten, Masya Allah. Akhirnya anak-anak kita, Masya Allah. SMP sudah berani merkosa, berani bunuh yang di Mojokerto kemarin itu. Sudah pacaran, berhubungan badan, kata wartawan senior. Macam-macam. Ini karena sholatnya tidak teratur. Sholatnya tidak dijaga, akhirnya semuanya ikut tidak terjaga. Sholatnya berantakan, akhirnya semuanya berantakan. Maka mari jamaah yang kami muliakan, kita kampanyekan ibadah yang paling utama, sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Siapa yang tidak menegakkan sholat, dia menghancurkan agama. Dia merubuhkan agama Islam. Jadi kita semua semoga Allah jadikan ahli sholat. Ya. Bisa bahagia dengan sholat. Menikmati sholat melebihi hiburan apapun. Menikmati sholat, bahagia ketika bisa menjalankan sholat, melebihi kebahagiaan apapun. Jadi bahagianya kita mudah, sholat. Seperti Nabi Muhammad SAW.
Beliau bisa sholat bahagia. Ju'ilat qurratu aini fi sholat. Allah jadikan kebahagiaanku itu di sholat. Sederhana kebahagiaan Nabi sholat. Jadi jangan sampai orang Islam itu pikirannya itu dunia tok. Dunia itu walaupun kelihatan keren, kalau sudah di tangan itu tidak ada rasanya. Dunia itu dipandang indah, tapi kalau sudah di tangan tidak ada rasanya itu semuanya. Nyawa kita juga tidak tahu kapan Allah ambil. Ya. Sholat semuanya ibadah. Kita semuanya semoga menjadi pelita, menjadi penerang semuanya. Dulu di gangnya mertua itu yang sholat jamaah ke masjid cuma mertua. Tidak pakai beliau ngajak sholat, tapi rutin gerak aja setiap hari ke masjid. Sekarang sudah banyak. Di kantor di mana waktunya sholat, langsung sholat aja. Aku sholat sih ya. Gitu aja dulu. Mungkin temannya belum sholat, tidak apa-apa, tapi bilang, aku sholat sih. Itu setidaknya kita dakwah lewat perilaku. Ya. Jangan sampai tidak sholat. Kita jaga diri kita jaga anak-anak kita jaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jemaah yang kami muliakan, marilah kita merendahkan diri, kita merasa bingung, kita merasa kurang ilmu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya Allah jadikan ahli salat. Anak-anak kita Allah jadikan ahli salat, keluarga kita Allah jadikan ahli salat, masyarakat kita Allah jadikan ahli salat, pemimpin-pemimpin kita semuanya Allah jadikan ahli salat. Semoga kita semuanya Allah beri keturunan, Allah beri pasangan yang menenteramkan hati kita semua. Kita semuanya Allah beri pasangan, Allah beri keturunan yang menjadi pelipur lara kita. Pasangan serta keturunan yang membahagiakan dunia akhirat kita. Pasangan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya Allah jadikan cahaya bagi sekeliling kita. Allah jadikan panutan bagi sekeliling kita. Allah jadikan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.